Halo, kami dari kelompok 6 kelas K. Perkenalkan, nama saya Anissa Tirapriyanti Azemia dengan NIM 1100123130443. Aku Miranda Kizia Sidabutar dengan NIM 1100123130441. Aku Lovina Zalianti dengan NIM 1100123130442. Saya Sekaryo Latifa dengan NIM 1100123130444. Saya Christopher Nathanael dengan NIM 1100123130440. Sebelum memasuki pengertian asas-asas, contoh kasus, dan juga undang-undang ITE, saya akan menjelaskan sejarah singkat terjadinya cyber law. Pada tahun 1980-an, negara-negara di dunia, khususnya Eropa dan Amerika Utara, melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan baru yang dilakukan dengan jaringan komputer dalam tindak pidana konvensional. Selanjutnya, pada tahun 1990, berbagai negara di dunia telah merancang yaitu tindak pidana cyber seperti pemasukan komputer ilegal, menyebarkan virus, dan juga merusak data. Pelaku tindak pidana cyber ini nantinya dapat merugikan orang lain di berbagai negara di dunia. Untuk mencegah tindak pidana cyber, telah terdapat organisasi internasional yang menangani dan juga menjalankan penelitian serta kajian-kajian mengenai tindak pidana cyber. Dan contoh organisasi internasional ini adalah Organization for Economic Cooperation and Development atau OEDC. Lanjut, ini adalah pengertian dari cyber law. Oleh karena itu, pengertian cyber law sendiri adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi seluruh aspek yang berhubungan dengan perorangan atau subjek hukum yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi internet dalam kegiatannya di dalam hukum. Baik, saya akan menjelaskan mengenai asas-asas dari cyber law. Yang pertama, subjective territoriality. Dalam perspektif ini, hukum dilakukan berdasarkan di mana cybercrime itu dilakukan, serta penyelesaian tindak pidananya di negara lain. Yang kedua, ada objective territoriality. Dalam perspektif ini, hukum dilakukan berdasarkan di mana akibat utama kejahatan itu dilakukan, serta dampak kerugian yang dihasilkan dengan negara yang bersangkutan. Yang ketiga, ada nationality. Dalam perspektif ini, negara memiliki jurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan si pelaku. Yang keempat, ada passive nationality. Kebalikannya, dalam perspektif ini, negara memiliki jurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan korban. Yang kelima, ada protective principle. Dalam perspektif ini, hukum dilakukan berdasarkan keinginan negara untuk melindungi negaranya dari kejahatan di luar wilayahnya. Dan yang terakhir, ada universality. Asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak menangkap ataupun menghukum para pelaku pembajakan. Namun, sekarang asas ini sudah diperluas dengan mencakup kejahatan yang bersifat kemanusiaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kasus cyber law yang terjadi pada tahun 2019, yaitu yang terjadi pada e-commerce Tokopedia yang diretas oleh hacker. 91 juta akun dan 7 juta akun merchant diretas dan dijual oleh hacker di pasar gelap atau dark web. Dia menjualnya di Empire Market, pasar gelap di dark web. Atas kejadian ini, Menteri Komunikasi dan Informatika memerintah Tokopedia untuk melakukan investigasi internal. Mereka, Kominfo juga
memerintah Tokopedia untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, untuk melakukan investigasi internal. Yang kedua, untuk memberitahu kepada pemilik akun bahwa akunnya terekspos. Dan yang ketiga, melakukan pengamanan sistem untuk mencegah data breach. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ITE adalah pertama, menyebarkan video asusila. Dalam Undang-Undang ITE, orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dapat dikenai pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Yang kedua, judi online. Selanjutnya, pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE membuat larangan perbuatan yang bermuatan perjudian. Yang ketiga, pencemaran nama baik. Pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE juga mengatur tentang pencemaran nama baik. Yang keempat, pemerasan dan pengancaman. Orang yang melakukan pemerasan dan pengancaman juga berpeluang dijerat pada pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE. Yang kelima, berita bohong. Berita bohong juga dilarang dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ya, itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa nilai A. Dadah!